Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Pupuri yang soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu. Dan siapkan alat tulisnya ya, lalu dengarkan penjelasan dari Pupuri. Nah, kali ini kita masih belajar matematika, bentuk-bentuk pecahan. Yang kemarin, pembelajaran waktu lalu kita belajar tentang pecahan campuran, ya, pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita belajar tentang pecahan desimal dan persen. Nah, yuk kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita belajar pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Nah, pecahan desimal ditulis dengan menggunakan tanda koma. Jadi, pecahan desimal itu lambangnya adalah tanda koma. Nah, contoh, perhatikan contoh. Nih, ini ada sebuah gambar. Yang pertama kita menggunakan gambar ya, untuk mencari pecahan desimal. Nah, lihatlah gambar ini. Di sini ada berapa kotak anak-anak? Ya, benar, ada 10 kotak. Dan yang diwarnai ada berapa kotak? 3 kotak, masih ingat kan ya? Nah, daerah yang diwarnai ditaruh di pembilang dan keseluruhan kotak adalah penyebut. Nah, berarti bentuk pecahannya adalah 3/10. Nah, artinya kalau 3/10 ini kalau dibuat desimal artinya 0,3. Nah, 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Nah, angka 3 ini ya, angka 3 ini berada di tempat angka ya. Angka 3 ini berada pada tempat angka persepuluhan. Jadi, 3/10 artinya sama dengan 0,3. Dibaca 0,3 atau 3/10 ini kalau menggunakan gambar. Kalau menggunakan pecahan, ini ada 25/100, sama dengan 0,25. Dibaca 0,25. Jangan dibaca 0,25 ya. Dibacanya 0,25. Nah, angka 2 ini berada pada tempat persepuluhan. Angka 5 yang ini dia berada pada tempat perseratusan. Ya, 25/100. Jadi yang di belakang koma ini persepuluhan, di belakang lagi adalah perseratusan. Terus contoh yang ketiga, ini 125/1000. Sama dengan atau artinya dengan 0,125. Kalau baca dibacanya 0,125, jangan 0,125. Salah ya. Jadi bacanya 0,125. Angka 1 berada pada tempat persepuluhan, angka 2 berada pada tempat perseratusan, dan angka 5 berada pada tempat perseribuan. Nah, ini ya, Bu Puri beri 3 contoh. Pertama bisa persepuluhan, kita menggunakan gambar. Ini ada perseratusan dan ini perseribuan. Ini pecahan desimal. Catatan penting, ini ya, jangan sampai lupa. Jika di belakang koma ada 1 angka, berarti dia persepuluhan. Jika di belakang koma ada 2 angka,
berarti dia perseratusan. Jika di belakang koma ada 3 angka, berarti dia perseribuan. Jadi kalau 3 per 10 berarti dia persepuluhan. Kalau 25 per 100 berarti dia perseratusan. Ya kalau persepuluhan di belakang koma cuma ada 1 angka. Perseratusan di belakang koma cuma ada 2 angka. Kalau perseribuan di belakang koma ada 3 angka dan seterusnya. Rumus ini harus diingat. Nah, ini ya tentang pecahan desimal adalah pecahan yang persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Desimal dilambangkan dengan adanya tanda koma. Oke? Sekarang kita belajar persen. Apa sih itu persen? Ya, persen adalah bentuk lain dari pecahan perseratusan. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. Nah, ini lambang dari persen. 0, ada garis miringnya 0 lagi. Ini lambang dari persen. Nah, contoh. Ini ada 8%, artinya 8 per 100. Dibaca 8 per 100 atau 8%, ya. Terus yang kedua 20%, artinya 20 per 100. Dibaca 20%. Nah, ini kalau ada seperti ini bisa menyederhanakan atau disederhanakan, bisa. Gimana caranya? Sudah belajar kan waktu pembelajaran yang sebelumnya, cara untuk menyederhanakan pecahan. Jadi 20 per 100 ini bisa dibilang sama halnya atau sama dengan 1 per 5. Nah, 1 per 5 ini dari mana, Bu Puri? Kok bisa 20 per 100 jadi 1 per 5? Caranya dengan menyederhanakan atau disederhanakan. Nah, 20 per 100 kita bagi dengan 20. Nah, kalau yang atas bagi 20, bawah juga dibagi 20. Nah, 20 dibagi 20 hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5. Nah, 20 per 100 kalau disederhanakan menjadi 1 per 5. 1 per 5 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak. Jika memang hasilnya masih bisa disederhanakan, ya disederhanakan lagi. Nah, 20 per 100 artinya 20 per 100 atau 1 per 5. Jadi kalau ada misal bilangan 1 per 5, suruh jadiin persen, ya kalian harus ingat rumusnya. Ingat ya, kalau persen itu pasti penyebutnya 100. Bagaimana caranya biar penyebut itu menjadi 100 dikali berapa? Nah, seperti itu ya. Jadi 20% dibaca 20%. Nah, ini tentang persen ya, nak. Gampang, mudah, pasti kalian paham. Kalau persen itu ada yang harus disederhanakan. Kalau memang disederhanakan bisa ya disederhanakan, tapi kalau tidak ya tidak perlu disederhanakan. Oke? Nah, ini penjelasan dari persen. Ingat ya, persen itu lambangnya seperti ini. Dia itu bentuk lain dari perseratusan. Misal ada 2 per 100, berarti dia 2%. 2% sama dengan 2 per 100. Misal 50 per 100 sama halnya dengan 50%. Ya, jadi seperti itu. Tugas anak-anak, ini soalnya ditulis di buku ya. Ingat ya, ditulis mapelnya apa, tanggal berapa. Oke, dan soal harus ditulis, tidak boleh jawabannya saja. Soal harus ditulis. Oke, kerjakan setiap hari ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, sekian penjelasan dari Bu Puri. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.